A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, segala puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang telah mengkaruniakan kesempatan dan kesehatan, terutama juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama duduk dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih menjelang ibadah agung Hari Raya Kurban yang sesaat lagi insya Allah akan kita laksanakan. Salam dan sholawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah topik dan kajian kita di kesempatan sore hari ini, saya memberikan tema tentang ibadah kurban, hukum dan hikmahnya. Nah, di antara definisi ya tentang kurban itu, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih ya, disebutkan adalah ma yuzbahu minal an'ami yauma idil adha wa ayyamit tasyriqi tsalatsah allati ba'dah. Jadi disebut dengan kurban itu adalah hewan yang disembelih. Dan hewan itu minal an'am, yaitu dari binatang-binatang ternak. Selalu di dalam bahasa Arab, al-an'am itu artinya binatang ternak yang memiliki kaki 4. Jadi secara lebih spesifik. Jadi tidak setiap hewan, akan tetapi hewan ternak yang berkaki 4. Maka yang berkaki 2 tidak sah. Di kurban misalkan, apakah kita boleh berkorban dengan ayam? Tidak. Kita berkorban dengan angsa? Tidak. Jadi secara lebih spesifik yang disebut dan yang sah untuk kita jadikan sebagai hewan kurban itu adalah minal an'am, yaitu binatang yang berkaki 4. Yauma Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. Sehingga jelas ya kapan waktunya. Wa ayyamit tasyriqi tsalatsa, dan juga hari-hari tasyrik yang 3, yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sehingga waktunya adalah 4 hari. 10 Dzulhijjah, 11, 12 hingga 13 Dzulhijjah. Sehingga apabila di luar waktu-waktu ini maka tidak masuk dalam kategori binatang kurban. Minal ibil, daripada onta, wal baqar, kemudian juga sapi, wal ghanam, kemudian kambing. Maka ini disebut dengan al-an'am. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, yaitu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karenanya terambil dari kata kurban, itu adalah taqarrub. Kurban artinya dekat. Maka mereka yang berkurban adalah filosofi dan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita mendapatkan pahalanya. Berikut juga kita mencontoh, menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas dia berupa binatang yang ditentukan pada hari yang telah ditentukan. Kemudian tujuannya
adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut dengan kurban. Nah, dalam syariat Islam ada beberapa macam bentuk penyembelihan. Ada yang disebut dengan al-hadyu. Nah, ini yang kita sebut dengan hadyu, artinya sembelihan yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, ya disebut dengan hadyu. Jadi hadyu. Nah ini biasanya prosesinya juga pelaksanaannya setelah seseorang haji melaksanakan ibadah haji. Penutup rangkaian ibadah haji itu kita sebut dengan hadyu. Biasanya kalau 10 ya pada tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Dan pada saat kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Adha, jadi mereka itu melaksanakan apa? Melaksanakan tawaf rukun, lalu kemudian sa'i, lalu kemudian tahallul. Nah setelah itu dilaksanakan haji. Maka ada penyembelihan yang sebagai bagian dari prosesi pelaksanaan ibadah haji, namanya haji. Ada aqiqah. Nah aqiqah ini sebagaimana kita ketahui adalah penyembelihan binatang juga, tetapi dilaksanakan sesuai atau sebagai bentuk rasa syukur atas datang dan lahirnya seorang anak. Namanya disebut dengan aqiqah pada hari yang ke-7 atau kelipatannya. Ada juga yang disebut dengan taqarruban ilallah. Nah, taqarrub kepada Allah. Nah, ini yang masuk dalam kurban. Jadi ada yang menepati penyembelihan binatang itu penutup prosesi ibadah haji, namanya hadyu. Ada yang bertepatan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak, namanya aqiqah. Dan ada yang kita sembelih karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah binatang kurban kita. Nah, di antara nilai keutamaannya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 hingga ayat 163. Ini salah satu di antara bacaan yang selalu kita baca pada saat doa iftitahnya. Jadi dalam doanya itu atau dalam ucapan kita Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal awwalul muslimin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, makna nusuk di sini adalah kurbanku. Jadi makna nusuk sebagaimana dalam tafsir-tafsir itu disebutkan nusuki artinya adalah ibadah kurbanku. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb alam semesta ini. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku tergolong yang pertama kali orang-orang yang bersedar diri. Maka di dalam ayat ini nilai keutamaan kurban itu digandeng oleh Allah, disertakan langsung setelah sholat. Ini satu peribadatan kita yang paling utama ya. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah ya sholat. Lalu kemudian kita digandeng dengan kurban. Maka ini untuk menunjukkan nilainya, kualitasnya. Karena sholat ini adalah ciri khas seorang mukmin. Batas antara keislaman kita dengan kekufuran itu kan sholat. Nah, ternyata ibadah kurban itu langsung digandeng dengan sholat. Setelah sholat, lalu kemudian kurban. Berarti posisi kedudukan kurban sangat-sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tidak mungkin untuk sholat kepada selain Allah, kita beribadah untuk selain Allah,
sehingga masuklah dalam kesyirikan. Ya, bentuk-bentuk peribadatan yang kita tujukan kepada selain Allah ini kan kesyirikan. Begitupun juga kurban kita. Maka penyembelihan kita itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Sama seperti kedudukan dalam sholat. Di mana Pak? Di mana kita berusaha untuk menunjukkan hanya kepada Allah. Ya. Sehingga kalau kita dapatkan di sini, lillahi rabbil alamin. Jadi yang kita dapatkan, tujuan kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kedudukan kita. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan setelah sholat bentuk syukur kita kepada Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar atau nikmat yang sangat banyak. Mana Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Bagaimana bentuk kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang banyak, yang tidak mungkin dapat kita hitung-hitung? Fasolli li rabbika. Bentuknya adalah sholat, langsung diteruskan wanhar, dan berkorbanlah. Maka ibadah kurban ini ibadah sangat luar biasa, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi di dalam ayat ini digandeng oleh Allah setelah sholat kita. Dan kurban kepada selain Allah ini bentuk daripada kesyirikan. Orang yang berkorban atas nama dan untuk selain Allah bagian dari kesyirikan. Dan kita sama-sama tahu bahwa kesyirikan ini adalah dosa terbesar. Dalam riwayat Muslim di sini ya disampaikan bahwasanya dari Abu Tufail ya pernah bertanya kepada sahabat Ali, kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pesan khusus. Jadi, adakah pesan yang pernah disampaikan Nabi secara khusus ya, kepadamu wahai sahabat Ali? Maka sahabat Ali mengatakan tidak ada yang dikhususkan oleh Nabi untuk dipesankan selain Nabi pernah bersabda. Apa sabdanya? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi, Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Maka semua bentuk penyembelihan yang ditujukan sebagai takarrub untuk selain Allah, misalkan menyembelih sapi atau mungkin kambing ya, untuk tujuan selain Allah, tumbal misalkan, sesaji misalkan, atau buang-buang. Jadi kadang-kadang di sebagian tempat masih ada kita dapatkan tradisi-tradisi seperti ini kan, kepala kerbau yang diarungkan ke laut ya. Dengan tujuan katanya tolak bala, maka ini bentuk dari kesyirikan. Maka menunjukkan posisi ibadah kurban yang sangat tinggi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai hak istimewa Allah dalam beribadah. Hak istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana iman, sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah-ibadah yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah, begitupun juga penyembelihan. Maka menunjukkan bahwa ibadah kurban ini istimewa. Kemudian kita juga dapatkan dalam satu riwayat yang dimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd dan juga Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Salman Al-Farisi yang pernah menceritakan bagaimana esensi ibadah kurban itu. Beliau pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhalal jannata rajulun min dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk surga karena memberikan kurban dengan lalat, dan ada yang masuk neraka karena lalat. Jadi ada yang masuk surga karena lalat, ada juga yang masuk neraka karena lalat. Lalu disampaikan bagaimana bisa terjadi? Maka
diceritakanlah ada dua orang yang melewati satu kawasan, satu kampung, di mana kampung di situ ada berhala. Jadi ada berhala. Tidak ada satupun yang melewati kampung itu kecuali harus mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu. Maka ketika dua orang ini, yang satu ketika mau lewat dilarang, tidak boleh lewat kecuali engkau mempersembahkan sesuatu yang kau persembahkan untuk Tuhan kami, yaitu berhala kami. Maka kami tidak menemukan sesuatu yang kita dapatkan untuk takarrub. Maka dikatakan apa saja. Lalu kemudian sang orang ini pun adalah saya kurban pakai lalat saja. Maka kemudian dipersembahkan untuk lalat. Akhirnya orang ini masuk neraka gara-gara lalat. Yang satu lewat, lalu kemudian tidak diizinkan kecuali harus memberikan sesuatu. Maka dia mengatakan tidak boleh. Ya, saya tidak akan pernah memberikan sesuatu pun ya, mempersembahkan kepada berhalam itu. Maka dikatakan walaupun engkau lalat saja, maka akan dilepaskan, boleh lewat walaupun lalat. Maka akhirnya orang ini dibunuh karena tidak mau berkorban atau mempersembahkan walaupun dengan lalat. Maka dia masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan esensi kurban itu sangat tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat dengan apa bentuk yang kita persembahkan. Jadi sehingga lalat pun bisa menjadikan orang masuk surga gara-gara dia istiqomah ya, tidak mau memberikan satu bentuk takarrub dan persembahan meskipun dengan lalat sekalipun. Yang satu masuk neraka gara-gara menganggap remeh, cuma lalat, agar dia bisa lewat begitu. Ternyata penyebab masuk neraka. Karena di sisi Allah yang lihat bukan lalat atau bukan lalatnya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah nilainya, keikhlasannya, tujuannya itu. Maka tentu ketika kita diajarkan untuk berkorban dan bertakarub kepada Allah dengan menyembelih satu binatang, semata-mata agar kita dekat dengan Allah, ini sesuatu yang amat sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan ya misalkan kesyirikan dalam penyembelihan ini, ada orang yang menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada wali-wali Allah. Jadi dia sembelih ya karena dianggap sebagai kuburan keramat misalkan. Atau orang yang menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Demi apa gitu. Atau orang menyembelih ya untuk apa? Untuk tempat tertentu, dianggapnya ini tempat yang berkah. Maka di tempat itu dia menyembelih. Maka juga sama. Termasuk juga penyembelihan untuk pembuatan rumah. Kadang masih ada. Di beberapa tempat orang kalau hendak membangun rumah itu harus ada sesuatu yang disembelih. Apakah ayam, apakah binatang apapun. Maka seluruhnya ini bentuk-bentuk kesyirikan yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, kita dapatkan juga doa ya. Doa Nabi SAW ketika beliau berkorban, ini sebagaimana dalam riwayat Jabir dari Abu Hurairah, Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani, bagaimana Nabi ketika berkorban. Nabi itu ketika berkorban, kabsyaini aqranaini, dua kambing, jadi yang bertanduk, ya. Dua kambing yang bertanduk untuk menunjukkan nilainya. Kan biasanya kalau kambing tanduknya makin sempurna, maka semakin mahal. Jadi ini menunjukkan harganya, tidak yang biasa. Amlahaini, ini yang sangat gemuk, ya, bukan kambing kurus, sudah bertanduk sempurna, kemudian gemuk lagi. Ya. Jadi kemudian diarahkan ke arah kiblat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdoa. Nah ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Kemudian beliau menyembelih. Jadi panjangnya doanya Nabi dalam hadis ini cukup panjang ya ketika dibaca. Minimalnya kalau kita bisa sempurna ini alhamdulillah, maka kita mengikut Nabi. Tapi kalau kita tidak sempurna, minimalnya bacalah bismillah, kemudian juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk siapa? Gitu. Ya Allah, ini dariku dan untukmu. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Darimu karena kan binatang ini rezeki yang Allah berikan. Lalu kemudian kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk siapa? Untuk aku dan keluargaku misalkan boleh. Jadi ini di antara doa yang pernah disampaikan kepada Nabi. Karenanya kita simpulkan bahwa kurban ini salah satu di antara prinsip mendasar ya di dalam agama kita, bahkan disertakan ya bagian dari tauhid kita kepada Allah. Bagian dari pokok bahasan akidah yang membedakan antara iman dan kufur, itu kurban. Jadi hal yang paling prinsip ya dalam kehidupan kita ini kan prinsip keimanan dan akidah. Dan ternyata kurban itu bagian daripada prinsip-prinsip dasar akidah dan keimanan. Sehingga yang melaksanakannya sesuai dengan tujuan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau mereka yang menunjukkan untuk selain Allah, maka hancurlah ya ketauhidannya, dia menjadi orang-orang musyrik. Dan kurban disebut oleh Allah dalam surat Al-Hajj ini sebagai syiar Allah. Jadi setelah Allah menegaskan tentang syiar-syiar Allah dalam prosesi ibadah haji yang ditutup dengan penyembelian binatang kurban, maka ayatnya ditutup dengan ayat ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya tanda dari ketakwaan di dalam hati. Jadi satu isyarat di mana Allah menyebut ibadah kurban itu adalah syiar yang mesti harus diagungkan, dilaksanakan, jadi disyiarkan. Jadi maka orang-orang yang mengagungkan syiar kurban termasuk di antara tanda ketakwaan di dalam hati. Kita dengan persiapkan, kita dengan berusaha untuk melaksanakan ibadah kurban ini, mendorong orang untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Kita agungkan ya syiar ibadah kurban di hari raya kurban, ini adalah tanda ketakwaan di dalam hati. Jadi termasuk apa yang kita laksanakan sore hari ini adalah bagian dan upaya kita untuk mempersiapkan bagaimana agar syiar Allah yang agung ini kita laksanakan, kita muliakan, kita istimewakan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari tanda ketakwaan di dalam hati-hati kita insya Allah. Dan kurban oleh Nabi disebut sebagai ibadah yang sangat-sangat dicintai. Dalam riwayat Aisyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan anak Adam yang sangat dicintai pada hari raya Idul Adha selain daripada menumpahkan darah. Maksudnya yaitu berkorban. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya ibadah kurbannya itu akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan kulit-kulitnya dan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya, wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha anfusakum. Dan sesungguhnya darah yang mengucur ketika binatang kurban itu dipersembahkan untuk nama Allah sebelum sampai ke tanah telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi perintahkan kepada kita, fatihu bi'a nafsa, tolong
perbaiki niatmu. Jadi keikhlasan kita itulah yang nanti akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kurban kita. Untuk apa kita ini berkorban? Karena apa? Nilainya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dilaksanakan penuh dengan pengagungan, penuh dengan pemuliaan dan keikhlasan semata-mata sebagai bentuk ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah darah belum sampai ke tanah, maka sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum kurban ini hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kenapa wajib? Karena ada ancaman. Biasanya satu kewajiban itu ketika tidak dilaksanakan, maka mendatangkan ancaman. Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Al-Albani. Beliau bersabda apa? Maka lahu sa'atun. Ya. Barang siapa yang punya kelapangan. Apa? Kelapangan. Kelapangan itu ya kekayaan, kemampuan untuk berkorban. Walam yudhahi, lalu kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati musolaku. Jadi Nabi mengancam yang mampu berkorban lalu tidak mau berkorban, padahal dia mampu. Maka kata Nabi, jangan dekat-dekat masjidku, jangan dekat-dekat musolaku. Masya Allah, diancam gak usah dekat ke masjid, ngaku dia Islam, begitu. Kira-kira begitulah. Maka kalau yang mampu tidak mau berkorban. Sebagian mengatakan sunnah muakkad. Jadi ada dua ya, ada dua versi. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad karena di dalam riwayat dari Ummu Salamah ya, apabila seseorang telah masuk kepada 10 hari pertama dan dia memiliki binatang kurban, yuridu ayyudhhiya, sedang dia ingin untuk berkorban. Jadi ada dasar di sini ingin, artinya kalau dia tidak mau ya tidak masalah. Dalam riwayat ini tidak ada penekanan secara khusus. Oleh karenanya dia tidak sunnah biasa, antara sunnah yang muakkad. Ya. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat-sangat dikuatkan hingga sampai sunnah atau hingga sampai hukumnya wajib. Maka ini untuk menunjukkan ya kepada kita betapa luar biasa ya ibadah kurban ini. Yang mampu itu siapa? Ulama mereka mengatakan, siapakah yang mampu? Al-ghaniyul ladzi yamliku nisab az-zakati fadilan an hawaijil asliyah. Jadi yang disebut orang mampu itu orang yang memiliki nisab zakat. Jadi orang yang memiliki nisab zakat. Jadi kalau orang yang para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya kalau orang memiliki satu kecukupan untuk berzakat yang kemudian dan juga memiliki dan juga yang memiliki harga untuk membeli binatang ternak ya. Maka ini disebut dengan kaya. Jadi kaya itu orang yang memang memiliki harta, intinya begitulah. Orang yang memiliki harta yang cukup ya untuk berzakat. Jadi ini kelompok yang pertama yang disebut dengan orang kaya itu. Jadi kalau ada nisab zakat, misalkan dia punya emas, dia punya gaji yang sudah sampai kepada nisab, ya, gajinya sudah setara dengan 653 ya, kilogram beras misalkan, sekitar 6-7 juta ya. Dan dia pun juga punya kemampuan untuk bisa membeli binatang kurban, maka sesungguhnya dia tergolong yang mampu. Jadi lebih sesungguhnya ya kemampuan ini kalau kita jadi kalau kita coba ya lihat ya, sesungguhnya lebih merupakan nilai-nilai yang bersumber dari keimanan. Ya.
Jadi kadang ada, jadi boleh saya katakan kaya itu sebenarnya sikap mental gitu. Jadi sikap mental kita. Kalau kita punya mental kaya, Allah itu akan cukupkan. Sebenarnya kalau ukuran kita hari ini banyak yang mampu. Gitu. Jadi banyak yang mampu. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak mau. Jadi sesungguhnya kalau kita bisa ya setiap tahun itu berkorban 1 ekor. Kalau kita konsisten mengumpulkan ya sehari entah 20.000 ya. Kali setahun itu lebih ya. Sudah dapat 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi ternyata kadang-kadang kita merasa nggak mampu karena seringkali kita tidak coba programkan. Jadi itu yang dan banyak yang tidak menyadari nilai keutamaan sehingga masuk ke dalam pintu-pintu was-was ya, kekhawatiran dari sebagai setan ya, was-was ya. Nanti kalau saya berkorban ini kan misalkan untuk apa kebutuhan saya mendesak. Seringkali seperti itu akhirnya tidak menjadi berkorban dia. Nah, prinsip dalam korban itu juga prinsip satu korban untuk satu keluarga. Ya, satu korban boleh diniatkan walaupun atas namanya satu orang, atas namanya satu orang, tapi boleh diniatkan untuk satu keluarga. Sebagaimana dalam riwayat ini dari Atha bin Yasar, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kalian kurban di zaman Nabi SAW? Maka Abu Ayyub kemudian berkata, kana rajulu fi ahdi Nabi yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Jadi dulu di zaman kami, di zaman Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam, rata-rata seseorang itu berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Jadi diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Maka ini salah satu nilai keutamaan. Meskipun atas namanya satu orang, tapi orang yang berkorban itu diizinkan untuk menyertakan dalam niat. Maka ketika kita menyembelih binatang kurban, utamanya adalah menyertakan dalam niat. Misalkan ini kurbannya si fulan dan keluarganya. Gitu. Si fulana dan keluarganya. Karena satu ekor korban itu diperkenankan untuk diniatkan satu keluarga. Nah, tentu kalau misalkan dia tidak menyertakan dan untuk keluarganya, maka sayang. Sebab kalau dia niatkan untuk keluarganya, maka seluruh anggota keluarganya insya Allah akan mendapatkan nilai dan keutamaan kurbannya itu. Mendapatkan percikan dari pahalanya. Jadi hanya karena apa? Karena niat. Meskipun memang atas namanya satu orang. Si fulan. Oleh karenanya kalau kita panitia yang menyelenggarakan, pastikan ketika menyebut pada saat penyembelihan itu, ini kurban atas nama siapa. Jangan lupa untuk menyebutkan anggota keluarganya. Misalkan Bapak Ahmad dan keluarganya, Ibu misalkan siapa, Ibu Fatimah dan keluarganya. Jadi dengan menyertakan dengan keluarganya, maka kita keluarganya itu yang berkorban pun akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh yang berkorban dari anggota keluarganya. Baik, saya kemudian berapa yang cukup untuk onta dan sapi sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ketika berkurban untuk onta ini dapat berserikat 10 orang dan untuk sapi cukup untuk 7 orang. Jadi kunna ma'a Rasulullah fi safarin fa hadarul adha fashtarabna fil jazuri an asyrah. Nah, kami berserikat untuk onta 10 orang. Jadi kalau untuk onta boleh atas nama 10 orang. Wal baqarah dan sapi an sab'atin untuk 7 orang. Jadi dibolehkannya kalau onta lebih atau sampai maksimal 10 orang, kalau sapi 7 orang.
Meskipun kalau seseorang berkorban dengan seekor onta sendirian atau seekor sapi sendirian, sahkah? Sah, tidak masalah. Boleh saja, tentu nilai keutamaan. Tapi kalau kita mau bersama-sama dengan saudara kita, dikumpulkan sampai 7 orang pun juga boleh. Nah, beberapa syarat ya hewan yang dikorbankan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mesti harus selamat dari 4 perkara ini. 4 perkara. Apa saja? Pertama, al-auraul bayyin. Tidak boleh binatang kurban itu yang matanya buta. Yang kedua, wal maridatul bayyin. Yang binatang itu sakit. Binatang sakit mau dikorbankan. Yang ketiga, wal arja, yaitu yang pincang kakinya. Dan yang keempat, wal kasirah, yaitu yang sangat-sangat ya tidak ada dagingnya, kurus ya. Kasirah itu kurus. Maka 4 kriteria ini yang tidak mencukupi untuk kurban. Yang buta matanya, yang sakit, yang pincang, maupun juga yang sangat kurus ya. Jadi apa yang mau kita bagikan kalau tidak ada dagingnya, kan begitu kan? Kemudian cukup umur. Nah, ini pastikan cukup umur. La tadbahu illa musinnatan. Jadi janganlah kalian berkorban kecuali yang musinnah. Musinnah itu yang sudah berumur 5 tahun. Jadi yang umurnya 5 tahun kalau onta. Jadi kalau kambing, kalau sapi ini minimalnya 2 tahun. Kalau kemudian kambing domba ya, domba minimalnya 6 bulan. Dan untuk kambing Jawa itu biasanya banyak nih kambing Jawa itu ya. Kambing apa namanya? Kambing Jawa ya. Yang ada jenggotnya itu kan biasanya kambing Jawa itu setahun. Jadi ini kira-kira syarat ya yang harus dipenuhi. Ternyata tidak sembarang kambing masih kecil, tidak sah. Onta harus 5 tahun, sapi minimal 2 tahun. Kalau kambing domba itu 6 bulan. Kalau kambing Jawa itu adalah umuran 1 tahun. Kemudian harus dilaksanakannya setelah sholat. Ini hadisnya hadis Bukhari. Man dzabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi. Yang menyembelih binatang kurban sebelum sholat dilaksanakan, sholat Idul Adha, maka dia sembelihannya untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati, dan barang siapa yang penyembelihannya setelah sholat, faqad tamma nusukahu, maka telah sempurna itu sembelihan binatangnya. Jadi disyaratkan harus selesai sholat ya, tidak sembarang waktu. Kemudian juga di antara syiar yang harus diketahui ya dalam kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah kurban, di antaranya Rasulullah SAW ingatkan di dalam surat hadis Muslim dari Ummu Salamah, idza dakhalat al-ashr, orang yang berkorban apabila telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah ya, sampai tanggal 10. Lalu dia ada keinginan untuk menyembelih binatang kurban, apa sunnahnya? Fala yamussa min sya'rihi wa basyrihi syai'a. Maka dilarang kita untuk yaitu mencukur rambut-rambut kita. Mencukur rambut kepala, kemudian atau mungkin kumisnya atau mungkin jenggotnya, ini dilarang untuk dipotong. Ya, ini salah satu sunnah ya bagi yang berkorban. Yang ada niat kurban, maka semenjak tanggal 1 sudah tidak boleh menyentuh untuk ini. Ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang menentukan sampai minimal makruh ya. Ada yang mengatakan juga tidak ada hal, tetapi karena ada satu larangan, minimalnya itu makruh. Kalau orang yang berkorban sudah masuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lalu memotong rambutnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya para ulama yang mereka katakan agar kita mendapatkan kesempurnaan pembebasan dari api neraka. Jadi seakan rambut-rambut kita ini juga sangat-sangat menginginkan kalau dibebaskan dari api neraka, karena jaminan orang yang insya Allah kurbannya diterima ini akan diselamatkan dari
api neraka. Jadi kalau kita potong rambut kita, seakan rambut itu tidak kita sertakan agar turut di antara yang dibebaskan dari api neraka. Nah, itu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Larangan menjual, ini juga menjadi salah satu larangannya. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Hadis Hakim Baihaqi ya. Sahihul Jami, barang siapa yang menjual kulitnya, maka dia tidak sempurna kurbannya. Jadi binatang kurban itu tidak boleh dijual, maka hanya boleh untuk dibagikan semuanya, kepalanya, ke kulitnya, apapun yang menjadi binatang kurban tidak boleh dijual, kecuali untuk dibagikan. Larangan juga untuk menjadikan upah. Jadi hadisnya Imam Bukhari, nggak boleh kita menjadikan dagingnya itu upah. Misalkan, makanya Nabi SAW mengingatkan, wa alla u'tiyal jazzara minha. Jadi kami dilarang untuk memberikannya sebagai bentuk upah kepada penyembelih. Maka ini yang harus diluruskan. Jadi kalau orang yang menyembelih biasanya kebiasaan adatnya itu dikasih kepala sebagai upah, maka nggak boleh. Jadi lalu bagaimana? Berikan dari uang yang lain, uang panitia atau kita berikan bagian dia bukan sebagai upah, tapi bagian dari pembagian. Kan dibagi-bagi itu. Jadi makanya untuk akadnya itu bukan akad upah, tapi akad dibagi. Jadi sama seperti kaum muslimin yang lainnya yang mendapatkan bagian, maka orang yang menyembelih punya hak juga untuk dibagi. Jadi akadnya adalah akad pemberian dan bukan akad upah. Jadi akad upah karena tidak boleh ya kita menjadikan hewan binatang kurban sebagai upah. Baik, itu insya Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan nilai manfaat dan semakin menyempurnakan ibadah kurban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.